Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ajis Tanjung dengan NIM 41200006. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kenapa adanya problema hadis pada zaman kontemporer. Menurut saya, penyebab adanya problema hadis pada zaman kontemporer adalah dikarenakan banyaknya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis dan munculnya budaya-budaya barat yang mempengaruhi perkembangan hadis dan berbagai pemahaman baru seperti pemahaman ingkar as-sunnah yang tidak percaya terhadap sunnah Rasulullah. Secara terminologi, ingkar as-sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih baik secara substansial, yakni sunnah praktis pengamalan atau sunnah amaliyah, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perbuatan-perbuatan dan persetujuan Nabi SAW. Dalam perkembangan Islam sudah muncul gejala-gejala ketidakpedulian terhadap hadis, di mana perkembangan selanjutnya hal itu menjadi cikal bakal munculnya paham ingkar as-sunnah. Namun sikap tersebut tampak masih merupakan sikap individual, bukan merupakan sikap kelompok atau mazhab. Selanjutnya adalah pertanda munculnya ingkar as-sunnah. Ingkar as-sunnah sudah ada sejak masa sahabat. Ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, sholat dan zakat misalnya dengan syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Argumen-argumen ingkar as-sunnah. Yang pertama adalah argumen nakli. Yang dimaksud argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka yang berpaham ingkar as-sunnah ternyata mengajukan sunnah sebagai argumen pembelaan paham mereka. 2. Argumen akli. Al-Quran diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian tidak diperlukan untuk memahami Al-Quran. B. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah sempurna. Dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi menurut para pengingkar sunnah, hadis Nabi itu merupakan penyebab kemunduran Islam. Asal mula hadis yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian karena hadis Nabi lahir setelah Nabi lama wafat. Kitab-kitab hadis yang terkenal, misalnya Sahih Bukhari dan Muslim, adalah kitab-kitab yang menghimpun berbagai hadis palsu. Menurut Taufik Siddiqi, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatat hadis terjadi setelah Nabi wafat. Dalam masa tidak tertulisnya hadis tersebut, manusia berpeluang untuk mempermainkan dan merusak hadis, sebagaimana yang telah terjadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.